Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dengan nomor NIM 0603521027. Saya akan menjelaskan tentang Ludwig Binswanger. Binswanger adalah seorang psikiater Swiss yang lahir di kota Kreuzlingen pada tahun 1881. Ia meninggal pada tahun 1966 pada usia 84 tahun. Lintasan formatifnya berfokus pada filsafat fenomenologis Edmund Husserl, filsuf dan ahli matematika, pendiri fenomenologi transendental, dan dalam eksistensialis Martin Heidegger, filsuf Jerman. Secara profesional, ia bekerja sebagai dokter dan sebagai direktur klinik untuk orang-orang dengan gangguan jiwa di kampung halamannya Kreuzlingen. Salah satu kontribusi psikiater ini adalah pengenalan psikoanalisis di Swiss, meskipun kemudian menjauh dari orientasi teoretis ini. Lebih tepatnya, ia mempraktekkannya di klinik psikiatrinya. Selain menjalankan klinik, ia bekerja di sana sebagai dokter. Melalui pekerjaannya di sini dan bertahun-tahun bekerja, ia dapat mengumpulkan banyak informasi dari kasus klinis yang memungkinkannya mengembangkan teori dan karyanya. Ludwig Binswanger belajar kedokteran selama tahun 1900 dan 1906 di Lausanne, Heidelberg, dan Zurich. Sebelum bekerja sebagai dokter, ia bekerja sebagai asisten sukarelawan di sebuah klinik universitas bernama Bergholzi. Saat itu, klinik ini dipimpin oleh psikiater terkenal Eugen Bleuler, juga Swiss, yang memberikan kontribusi penting dalam bidang skizofrenia. Jadi, Binswanger dia memupuk pengetahuan Bleuler yang memiliki pengaruh besar baginya. Kemudian, Ludwig Binswanger memperoleh gelar doktor. Menyelesaikannya tesis doktoralnya tentang refleks psikogalvanik di bawah pengawasan Carl Jung. Orientasi teoritis dalam filsafat. Orientasi teoritis Ludwig Binswanger berfokus pada arus pemikiran yang digagas oleh Karl Jaspers, psikiater dan filsuf Jerman yang lahir pada tahun 1883. Arus ini didasarkan pada metode fenomenologis yang diterapkan pada psikopatologi. Ludwig Binswanger yang dipengaruhi oleh banyak penulis, psikiater, dan psikolog saat itu mengadopsi sudut pandang fenomenologis, humanis, dan eksistensial dalam karya-karyanya. Di bidang psikologi, Ludwig Binswanger menganggap gangguan mental sebagai cara hidup yang tidak autentik dan keberadaannya sendiri dan mencakup serangkaian celah pertahanan, penolakan atau hilangnya kebebasan yang dimanifestasikan oleh orang tersebut. The influence. Pengaruh yang paling mempengaruhi Ludwig Binswanger adalah Sigmund Freud. Dari siapa dia secara bertahap pindah Franz Bernard, filsuf Jerman lahir tahun 1838, Karl Casper, dan Edmund Husserl. Secara bertahap, Ludwig Binswanger mengadopsi ide-ide dari penulis lain ini dan membangun teorinya sendiri. Pengaruhnya yang lain Martin Heidegger memungkinkannya untuk benar-benar membenamkan dirinya dalam pemikiran eksistensialis. Bagi Heidegger dan mengacu pada jenis pemikiran filosofis ini, hal terpenting dalam filsafat adalah memperjelas makna keberadaan dan menemukan jalannya. Ada Martin Heidegger. Martin Heidegger adalah seorang filsuf Jerman yang karyanya terkait dengan fenomenologi dan eksistensialisme. Ia belajar di Universitas Freiburg dalam bimbingan Edmund Husserl, penggagas fenomenologi, dan kemudian menjadi profesor di sana 1928.
Ia memengaruhi banyak filsuf lainnya dan murid-muridnya termasuk Hans-Gerd Gadamer, Hans Jonas, Emmanuel Levinas, Hannah Arendt, Leo Strauss, Xavier Zubiri, dan Carl Lowitt. Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-Claude Nancy, dan Philippe Louis-Liberty juga mempelajari tulisan-tulisannya dengan mendalam. Selain hubungannya dengan fenomenologi, Heidegger dianggap mempunyai pengaruh yang besar atau tidak dapat diabaikan terhadap eksistensialisme, dekonstruksi, hermeneutika, dan pasca-modernisme. Ia berusaha mengalihkan filsafat barat dari pertanyaan-pertanyaan metafisis dan epistemologis ke arah pertanyaan-pertanyaan ontologis. Artinya, pertanyaan-pertanyaan menyangkut makna keberadaan atau apa artinya bagi manusia untuk berada. Heidegger juga merupakan anggota akademik yang penting dari National Socialistic Deutsche Arbeiterpartei. Martin Heidegger lahir di Meskers, Jerman pada tanggal 26 September 1889. Heidegger dilahirkan di sebuah keluarga pendeta dan diharapkan menjadi pendeta. Masyarakat tempat Heidegger lahir adalah masyarakat yang konservatif. Hidup mereka didasarkan pada ekonomi pertanian yang mengutamakan hierarki pemilik tanah, buruh, dan para pemuka agama. Martin Heidegger. Perhatian utama dari seorang Heidegger adalah ontologi. Dalam karyanya Being dan Time, ia mencoba untuk mengakses Beingsein dengan melalui analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia yang berkenan ke karakter duniawi dan sejarah manusia. Dalam Being and Time, Heidegger menyatakan bahwa studi tentang diri kita atau Dasein berada adalah perkara penting untuk menanyakan makna keberadaan. Ini lantaran kitalah satu-satunya entitas yang mempersoalkan atau menanyakan makna keberadaan. Konteks di mana kita hidup mungkin membatasi pilihan yang kita ambil, namun kita masih bisa memilih. Lewat pilihan-pilihan kitalah ide-ide kita tentang makna keberadaan seorang manusia mengemuka. Selain itu, aktivitas kita sehari-hari di dunia dibentuk oleh kemampuan kita untuk menangkap fakta keberadaan seluruh entitas. Kita oleh karena itu memiliki pemahaman ontologis. Untuk memahami ide-ide penting tentang makna keberadaan buat manusia, kita harus memahami Dasein dalam kesehariannya. Di sini Heidegger memisahkan diri dari tradisi filsafat sebagaimana yang terlihat dalam karya-karya Kant, Descartes, dan Hume yang memandang manusia sebagai pengamat yang terpisah dari dunia. Asumsi yang salah di sini, tegar Heidegger, adalah bahwa kita bisa memisahkan diri kita dari yang entitas yang kita amati tanpa mempengaruhinya atau terpengaruh olehnya. Keberadaan manusia tidak bisa dianggap terpisah dari dunia. Dasein adalah berada ada, dan ada adalah dunia. Oleh karena itu, keberadaan Dasein tentu adalah keberadaan di dunia. Kita berinteraksi dengan entitas-entitas dan memberi mereka makna atau pemaknaan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tujuan kita. Makna penting entitas-entitas beragam sesuai dengan beragamnya kebutuhan dan tujuan manusia. Karya Martin Heidegger. Yang pertama ada 1927, Sein und Zeit, Gesamtausgabe volume 2. Yang kedua ada 1929, Kant und das Soal der Metaphysik, Gesamtausgabe volume 3. Yang ketiga ada 1935, Einführung in die Metaphysik, 1935, diterbitkan 1953, Gesamtausgabe volume 40. Selanjutnya ada 1936, Beiträge zur Philosophie vom Ereignis, 1936 sampai 1938, diterbitkan 1989, Gesamtausgabe volume 65. Selanjutnya ada 1942, Hölderlin Hymne der Easter, 1942, diterbitkan 1948, Gesamtausgabe volume 53. Ada lagi 1949, Die Frage nach der Technik,
di Gesamtausgabe volume 7. Di 1950 ada Holzweg, Gesamtausgabe volume 5. Selanjutnya ada 1955 sampai 1956, Der Satz vom Grund, Gesamtausgabe volume 10. Selanjutnya 1955 sampai 1957, Identität und Differenz, Gesamtausgabe volume 11. Di 1959, Gelassenheit di Gesamtausgabe volume 16. Dan yang terakhir di 1959, Zur Unterwegsprache, Gesamtausgabe volume 12. Siapakah Carl Rogers? Carl Ransom Rogers, dia adalah salah satu psikolog paling berpengaruh dalam sejarah, menjadi salah satu pendiri dari kedua pendekatan psikologis humanistik bersama dengan Abraham Maslow, serta psikoterapi penelitian. Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran Chicago. Ayahnya adalah insinyur sipil, sementara ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Beliau adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Sejak kecil, ia mulai mengembangkan kecerdasan yang tidak biasa, sudah berbicara sebelum tiba di taman kanak-kanak. Rogers kuliah di University of Wisconsin, tetapi minatnya pada psikologi dan psikiatris berawal saat dia menjadi mahasiswa di Union Theological Seminary di New York City. Setelah 2 tahun dia meninggalkan seminari dan mengambil gelar master dan PhD-nya dari Teachers College di Universitas Columbia. Saat menyelesaikan pekerjaan doktoralnya, dia terlibat dalam studi anak di Society for the Prevention of Cruelty to Children di Rochester, New York, dan menjadi direktur agensi pada tahun 1930. Dari tahun 1935 hingga tahun 1940, dia mengajar di Universitas Rochester, dan pada tahun 1940 ia menjadi profesor psikologi klinis di Universitas Negeri Ohio. Berikut adalah pemikiran Carl Rogers terhadap teori humanistik. Carl Rogers lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Humanisme tertuju pada masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh keinginan pribadi yang dihubungkan terhadap pengalaman mereka sendiri. Teori Carl Rogers didasarkan pada suatu daya hidup yang disebut kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan aktualisasi tersebut diartikan sebagai motivasi yang menyatu dalam setiap diri makhluk hidup dan bertujuan mengembangkan seluruh potensinya semaksimal mungkin. Jadi, makhluk hidup bukan hanya bertujuan bertahan hidup saja, tetapi ingin memperoleh apa yang terbaik bagi keberadaannya, sehingga esensi belajar bermakna akan terjadi apabila dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan. Sebaliknya, belajar yang tidak bermakna terjadi jika proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Sima Aziza, NIM 0603521028. Dari kelompok 6 ingin menjelaskan psikologi humanistik dengan tokoh Otto Rank. Otto Rank merupakan sosok yang telah meletakkan dasar bagi penemuan teori motivasi, teori reaksi, dan ancaman. Otto Rank menjadi salah satu psikolog yang membahas mengenai tema mitologi, sastra, seni, dan agama. Beberapa karya utamanya ialah Art dan Artis, Church and Liberty, dan Will Therapy. Menurut Rank, mitos sangat mudah dipahami. Mitos adalah alat yang digunakan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda untuk mengekspresikan pengalaman keamanan masa kecil komunal. Mitos mencerminkan keinginan yang ada dalam setiap diri manusia untuk kembali ke saat-saat nyaman dan damai. Saat kita masih menganggap orang tua kita sempurna dan memberikan yang terbaik kepada kita. Persona lain yang dibahas oleh Rank ialah menyangkut kreativitas seniman. Menurut Rank, seniman memiliki tekad kuat untuk mewujudkan kehendaknya sendiri sekaligus menginginkan keabadian yang hanya dapat dicapai lewat mengidentifikasikan dirinya dengan kehendak kolektif kebudayaan tempat hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Sima Aziza dengan NIM 0603521028 dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang psikologi humanistik dengan
dengan tokohnya yaitu Rollo May. Rollo May lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1909 dan meninggal di San Francisco pada tahun 1994. Keluarganya adalah kelas menengah dan tinggal di lingkungan yang mendefinisikan dirinya sebagai anti-intelektual. Mereka menentang studi dan sains. Orang tuanya berpisah ketika dia masih sekolah menengah. Kakaknya mengalami gangguan mental dan May harus menyela pelajarannya dan kembali ke rumah untuk merawat ibunya, saudara perempuannya, dan seorang adik laki-laki. Eksistensialisme adalah cabang filsafat yang merefleksikan manusia yang selalu berinteraksi di dalam hidupnya. Jadi, manusia dipandang sebagai individu yang terus menjadi yang berproses mencari makna dan tujuan di dalam hidupnya. Dalam konteks psikologi, eksistensialisme mengenal menjadi pendekatan psikologi eksistensial atau terapi eksistensial. Berbeda dengan behaviorisme, terapi eksistensial memandang manusia sebagai subjek yang memiliki kesadaran dan kebebasan. Dalam metode filsafat biasanya menyumbang metode fenomenologi sebagai alternatif pendekatan di dalam ilmu psikologi. Sebagai psikolog eksistensialis, Rollo May memiliki tema sentral dalam analisisnya tentang makna keberadaan dan kebebasan. Ini menyatakan bahwa manusia terus-menerus menghadapi dilema menjadi objek dan subjek pada saat yang sama. Objek karena di atasnya jatuh tindakan orang lain, dan subjek karena dia juga seorang agen aktif di depan realitasnya. Mempertimbangkan bahwa konflik adalah esensi kehidupan. Fakta yang ada saat ini sudah menimbulkan serangkaian konflik yang tidak pernah diselesaikan sepenuhnya. Ini bukan sesuatu yang eksternal, tetapi ada di dalam diri kita. Mereka juga tidak negatif, tetapi juga kondisi keberadaannya itu sendiri. Sekembalinya dari Yunani dan tenggelam dalam salah satu fase depresi, ia memasuki Union Theological Seminary di New York. Tujuannya bukan untuk menjadi seorang iman, cukup dia melihat bahwa ini adalah tempat yang menguntungkan untuk merenungkan masalah yang mengganggunya, terutama bunuh diri, keputusan, dan kecemasan. Saat itu, psikologi tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Dalam seminar itu, ia bertemu dengan teolog Paul Tillich, yang dengannya ia menjalin persahabatan yang bertahan seumur hidup. Dia mengalami kemalangan untuk tertular TBC, dan karena alasan itu dia menghentikan studinya dan dipindahkan ke sanatorium di mana dia tinggal lebih dari 3 tahun. 1. Kesadaran diri. Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri. 2. Kebebasan tanggung jawab dan kecemasan. Kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab akan menimbulkan kecemasan. 3. Menciptakan makna. Manusia berusaha menciptakan tujuan hidup dan nilai-nilai yang memberikan makna bagi kehidupan. Terapi humanistik bertujuan untuk membuat klien menyadari bahwa mereka tidak sepenuhnya hidup dalam kenyataan dan mampu membuat pilihan yang mereka jalani. Kelebihan 1. Klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. 2. Klien mengambil keputusan sendiri. 3. Memanusiakan manusia. 4. Bersifat pembentukan kepribadian hati nurani, perubahan sikap. 5. Perkembangan klien dalam masalah karir, kegagalan, pernikahan, dan transisi dari masa remaja menuju dewasa. Kekurangan 1. Dalam metodologi, bahasa, dan konsepnya yang memiliki miskol. 2. Tidak memiliki teknis yang tegas. 3. Terlalu percaya pada kemampuan klien dalam memecahkan masalah. 4. Memakan waktu yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Ismi Ramadhani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik dan salah satu tokoh filsufnya, yaitu Arthur Combs. Arthur Combs adalah seorang pendidik atau psikolog yang memulai karir akademis sebagai profesor ilmu biologi dan psikolog sekolah di sekolah umum di Alliance, Ohio. Pokok pemikirannya, dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara.
pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa matematika atau sejarah bukan karena bodoh, tetapi karena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Peran guru dan peran siswa. Berikut merupakan peran guru dan peran siswa dalam teori Arthur Combs. Peran guru. Yang pertama, dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Yang kedua, dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Dan yang ketiga, dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Sementara peran siswa yang pertama merumuskan tujuan belajar yang jelas, yang kedua mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif, yang ketiga mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. Terima kasih. Kalau misalkan ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisha Najairunisa dengan nomor induk mahasiswa 060352130. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik. Siapakah Gordon Willard Alport? Gordon Alport merupakan seorang psikolog. Ia meraih gelar doktor psikologi dari Harvard pada tahun 1922. Ia menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori, mengkaji persoalan-persoalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Teori Gordon. Prinsip dasar tingkah laku adalah terus-menerus. Konsep utama teori kepribadiannya menyangkut motivasi yang membuat orang bergerak. Arus aktivitas itu memiliki unsur yang tetap atau trait dan unsur yang berubah-ubah atau fungsional autonomi. Kecenderungan tingkah laku untuk berlanjut oleh alasan yang berbeda dengan alasan motivasi awal. Hubungan dengan psikologi. Yang pertama ada sifat atau trait adalah predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip. Penentu kecenderungan yang bersifat umum dapat dipakai dalam lebih banyak situasi dan memunculkan lebih banyak variasi. Yang kedua ada kebiasaan atau habit. Seperti trait, tetapi sebagai penentu kecenderungan, habit bersifat khusus, hanya dipakai untuk merespon satu situasi atau stimulus dan pengulangan dari situasi atau stimulus itu. Yang ketiga ada sikap atau attitude. Lebih umum dibanding habit, tetapi kurang umum dibanding trait. Attitude terentang dari yang sangat spesifik sampai yang sangat umum. Attitude berbeda dengan habit dan trait dalam hal sifatnya yang evaluatif. Misalnya sikap pria terhadap persamaan hak antara pria dan wanita mungkin positif atau menyetujui persamaan hak, atau negatif atau tidak setuju, mengabaikan bahkan menghalangi persamaan hak. Yang keempat ada type, adalah kategori nomotetik dan konsep yang jauh lebih luas dibanding tiga konsep di atas. Sebagai suatu kategori, tipe akan mengelompokkan manusia menjadi beberapa jenis atau model tingkah laku. Siapakah David A. Kolb? David A. Kolb adalah ahli psikologi dan ahli teori pendidikan Amerika. Dia mungkin terkenal dengan penyelidikannya mengenai gaya belajar dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. David Kolb dilahirkan pada tahun 1939. Dia memperoleh ijazah sarjana pada tahun 1961 dari Knox College. Dia kemudian memperoleh gelar PhD-nya dalam psikologi sosial dari Universitas Harvard. Berikut adalah pemikiran Kolb terhadap teori humanistik. David Kolb adalah seorang filsuf yang beraliran humanistik, di mana aliran ini lebih melihat pada sisi perkembangan manusia.
Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan yang bersifat positif ini yang disebut sebagai potensi manusia. Menurut Kolb, experiential learning adalah suatu proses di mana pengetahuan hasil dari kombinasi yang berbeda dari menangkap dan mentransformasikan pengalaman. Kita dapat memahami pengalaman dengan dua cara yang berbeda, melalui pengalaman konkret dan konsep abstrak. Kita kemudian dapat mengubah pengalaman dalam dua cara, melalui pengamatan reflektif atau percobaan aktif. Gaya belajar model Kolb ialah gaya belajar yang melibatkan pengalaman baru siswa, mengembangkan observasi atau merefleksi, menciptakan konsep, dan menggunakan teori untuk memecahkan masalah. David Kolb mengemukakan adanya 4 kutub, yaitu yang pertama yaitu kutub perasaan atau feelings, atau yang disebut sebagai concrete experience. Anak belajar melalui perasaan dengan menekankan segi-segi pengalaman konkret, lebih mementingkan relasi dengan sesama dan sensitivitas terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, kutub pemikiran atau thinking, atau yang disebut sebagai abstract conceptualization. Anak belajar melalui pemikiran dan lebih terfokus pada analisa logis dari ide-ide, perencanaan sistematis, dan pemahaman intelektual dari situasi atau perkara yang dihadapi. Lalu yang ketiga, ada kutub pengamatan atau watching, atau yang disebut sebagai reflective observation. Anak belajar melalui pengamatan, penekanan mengamati sebelum menilai, menyimak suatu perkara dari berbagai perspektif, dan selalu menyimak makna dari hal-hal yang diamati. Kutub tindakan atau doing, atau yang disebut sebagai active experimentation. Anak belajar melalui tindakan, cenderung kuat dalam segi kemampuan melaksanakan tugas, berani mengambil resiko, dan mempengaruhi orang lain lewat perbuatannya. Dan terakhir, Kolb mengatakan tidak ada individu yang gaya belajarnya secara mutlak didominasi oleh salah satu saja dari kutub tadi. Yang biasanya terjadi adalah kombinasi dari dua kutub dan membentuk satu kecenderungan atau orientasi belajar. Nama saya Maisha Najarunisa dengan nomor induk mahasiswa 06035211030. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik. Siapakah Abraham Maslow? Abraham Maslow lahir pada 1 April 1908 dan wafat pada 8 Juni 1970. Ia adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Pada tahun 1937 sampai 1951, Maslow memperdalam ilmunya di Brooklyn College di New York. Ia bertemu dengan dua mentor lainnya, yaitu Ruth Benedict, seorang antropologis, dan Max Wertheimer, seorang gestalt psikolog, yang ia kagumi secara profesional maupun personal. Kedua orang inilah yang kemudian menjadi perhatian Maslow dalam mendalami perilaku manusia, kesehatan mental, dan potensi manusia. Ia menulis dalam subjek-subjek ini dengan mendalam. Teori humanistik. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Kehidupan keluarganya dan pengalaman hidupnya memberi pengaruh atas gagasan-gagasan psikologinya. Setelah Perang Dunia Kedua, Maslow mulai mempertanyakan bagaimana psikolog-psikolog sebelumnya tentang pikiran manusia. Walau tidak menyangkal sepenuhnya, namun ia memiliki gagasan sendiri untuk mengerti jalan pikir manusia. Dalam teori kebutuhan Maslow, ketika kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Psikologi humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi dalam dirinya, untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri, untuk membuktikan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya, tapi untuk mencapai sesuatu yang lebih. Maslow mempelajari seseorang dengan keadaan mental yang sehat, dibanding mempelajari seseorang dengan masalah kesehatan mental.
Hal ini menggambarkan bahwa manusia baru dapat mengalami puncak pengalamannya saat manusia tersebut selaras dengan dirinya maupun sekitarnya. Dalam pandangan Maslow, manusia yang mengaktualisasikan dirinya dapat memiliki banyak puncak dari pengalaman dibanding manusia yang kurang mengaktualisasi dirinya. Karya-karya Abraham Maslow. Yang pertama ada A Theory of Human Motivation. Yang kedua ada Toward a Psychology of Being. Hubungan dengan psikologi saat ini. Kebanyakan psikologi sebelum Maslow berfokus pada kondisi abnormal dan sakit. Maslow memiliki keinginan agar orang mengetahui kebutuhan dasar mereka yang dapat meningkatkan kebutuhan dan aktualisasi diri. Psikolog humanistik melahirkan beberapa terapi yang berbeda. Semua terapi yang dihasilkan mengarahkan pada perkembangan, researches, dan kesembuhan yang membantu melepaskan kesulitan individu. Terapi yang paling terkenal yaitu client-centered terapi yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Prinsip dasar dari psikologi humanistik yaitu seseorang menunjukkan fungsi diri merupakan aspek yang signifikan. Untuk mempunyai mental yang sehat, individu perlu bertanggung jawab terhadap aksi yang mereka lakukan maupun aksi tersebut positif atau negatif. Menjadi seseorang yang berguna. Meskipun telah melakukan aksi yang negatif, namun tidak mengurangi nilai dirinya. Tujuan hidup adalah perkembangan personal dan pengertian atau pemahaman. Dari self-improvement dan self-understanding, yaitu konstan seseorang akan menjadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Yasmin Ramadhani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik dan tokoh keduanya yaitu Aldous Huxley. Aldous Leonard Huxley lahir pada tanggal 26 Juli 1894, adalah penulis, filsuf Inggris, dan anggota keluarga Huxley yang cukup terkenal. Huxley adalah seorang humanis, pasifis, dan satiris. Pokok pemikiran Aldous Huxley. Huxley Roberts menekankan adanya pendidikan nonverbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukan berwujud pelajaran senam, sepak bola, bernyanyi, ataupun menari, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi pembelajaran, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran seseorang. Proses pendidikan nonverbal seyogianya dimulai sejak usia dini sampai tingkat tinggi. Betapapun agar seseorang bisa mengetahui makna hidup dalam kehidupan yang nyata, mereka harus membekali dirinya dengan suatu kebijakan hidup, kreativitas, dan mewujudkannya dengan langkah-langkah yang bijaksana. Karya-karya Aldous Huxley, yang pertama ada Brave New World, yang kedua ada The Doors of Perception, dan yang ketiga ada Island. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.